Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang lansia, 90 tahun, tinggal di rumah bersama keluarganya. Keluarga mengatakan sejak 1 bulan yang lalu, semua kebutuhan klien makan, mandi, berpakaian, merubah posisi dibantu keluarga. Hasil pengkajian. Tekanan darah 140/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 85 kali menit dan frekuensi napas 24 kali menit. Klien tidak merespons pertanyaan perawat dan tampak kurus. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Kondisi kronis. B. Risiko luka tekan. C. Sindrom lansia lemah. D. Hambatan mobilitas di tempat tidur. E. Ketidakseimbangan nutrisi. Kurang dari kebutuhan tubuh. Jawaban C. Sindrom lansia lemah. Pembahasan. Sindroma lansia lemah berisiko terjadi pada populasi lansia umur lebih dari 70 tahun. Diagnosis keperawatan ini ditegakkan dengan batas karakteristik adalah defisit perawatan diri pada satu atau semua area, misalnya makan, mandi, berpakaian. Sedangkan untuk diagnosis lain data tidak mendukung. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang lansia, 75 tahun, tinggal di Panti Ureda, mengatakan sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, selalu makan dalam porsi banyak. Hasil pemeriksaan, berat badan 100 kg, tinggi badan 160 cm, bergerak dengan lambat, bernapas dengan berat, sering tertidur ketika duduk di bangku taman panti. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Obesitas. B. Gangguan berjalan. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan pola napas. E. Kerusakan mobilitas fisik. Jawaban A. Obesitas. Pembahasan. Obesitas adalah diagnosis keperawatan yang definisinya adalah seseorang dengan lemak berlebihan yang berakibat pada kelebihan berat badan. Data berat badan dan tinggi badan bila dihitung IMT akan didapatkan nilai dari 30 kg. AM2 berada pada rentang obesitas. Pola makan klien yang melebihi kebutuhan berdampak pada obesitas. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang lansia, 69 tahun, tinggal di Panti Ureda, dengan keluhan sakit kepala di bagian tengkuk dan mudah lelah saat beraktivitas. Hasil pengkajian. Tekanan darah 150/90 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 25 kali menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Fatigue. B. Intoleransi aktivitas. C. Penurunan curah jantung. D. Gangguan perfusi jaringan perifer. E. Gangguan perfusi jaringan cerebral. Jawaban B. Intoleransi aktivitas. Pembahasan. Data di panti tidak semudah didapatkan dibandingkan di rumah sakit. Data EKG, hasil laboratorium sampai dengan hasil CT scan tidak dapat kita temukan di panti. Diagnosis harus ditegakkan dengan data yang cukup. Kasus di atas menunjukkan adanya peningkatan tekanan darah dan keluhan mudah lelah merupakan data maladaptif yang penting. Intoleransi aktivitas adalah insufiansi energi baik secara fisik maupun psikologis untuk melakukan aktivitas. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang lansia, 75 tahun, tinggal bersama keluarganya, dengan keluhan perutnya terasa penuh, nyeri ulu hati dan tidak nafsu makan. Keluarga mengatakan klien sudah lebih dari 1 minggu tidak buang air besar. Apakah data pemeriksaan fisik yang tepat untuk dikaji pada kasus tersebut? A. Palpasi epigastrium. B. Mengukur lingkar perut. C. Perkusi regio 5 abdomen. D.
mengauskultasi bising usus. Menimbang berat badan dan tinggi lutut. Jawaban D. Mengauskultasi bising usus pembahasan. Kasus tersebut tampak adanya perubahan pola buang air besar pada pasien dan keluhan pada daerah abdomen, yaitu sistem pencernaan dengan perkiraan diagnosis konstipasi. Perawat harus dapat melakukan pemeriksaan fisik yang tepat terkait keluhan untuk mendapatkan menegakkan diagnosis keperawatan. Pemeriksaan fisik sistem pencernaan yang paling tepat terkait keluhan buang air besar adalah menghitung bising usus yang normalnya pada lansia antara 5-12 kali per menit. Mengukur lingkar perut menjadi tidak penting, karena data yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis konstipasi adalah frekuensi bising usus berkurang. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 22 tahun, diantar ke RSJ karena keluyuran di pasar tanpa menggunakan pakaian. Pasien mengatakan gerah kalau memakai baju. Hasil pemeriksaan. Pasien duduk di ruang makan dengan penampilan kancing baju tidak rapi, rambut tidak disisir dan acak-acakan. Gigi kotor. Saat ditanya oleh perawat, pasien hanya menjawab lia dan tidak tahu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Harga diri rendah. C. Defisit perawatan diri. D. Gangguan citra tubuh. E. Coping tidak efektif. Jawaban C. Defisit perawatan diri pembahasan. Defisit perawatan diri, adanya perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. Data fokus pada kasus. Penampilan kancing baju tidak rapi, rambut tidak disisir dan acak-acakan. Gigi kotor. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang laki-laki 25 tahun, diantar ke rumah sakit jiwa dengan keluhan tidak mau keluar kamar sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan malu bila bertemu orang lain dan lebih senang tiduran di dalam kamarnya. Hasil pemeriksaan. Pasien memiliki riwayat saat umur 9 tahun diejek oleh teman dan dimarahi orang tuanya karena tidak naik kelas saat di SMP. 3 bulan yang lalu pasien berhenti minum obat karena bosan dan merasa sudah sembuh. Apakah faktor presipitasi penyebab terjadinya masalah pasien saat ini? A. Menyendiri di kamar. B. Berhenti minum obat. C. Dimarahi orang tuanya. D. Diejek teman-temannya. E. Enggan bertemu orang lain. Jawaban B. Berhenti minum obat pembahasan. 1. Faktor presipitasi. Faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa yang terjadi 6 bulan sebelum sakit sampai sakit. Presipitasi pasien bisa terjadi lebih dari 1 kali. Pada kasus 3 bulan yang lalu, pasien berhenti minum obat karena malas minum obat dan merasa sudah sembuh. Artinya presipitasi munculnya masalah terakhir. Kedua, faktor predisposisi. Faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa yang terjadi mulai lahir sampai 6 bulan sebelum sakit pada kasus. Pada saat SD dan SMP pasien tidak naik kelas, sering dibuli oleh temannya dan dimarahi oleh orang tuanya. Soal nomor 7 P3 Kaprawat, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di RSJ karena berteriak-teriak di dalam kamar sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengatakan sering mendapat bisikan yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Bisikan muncul pada saat pasien sendiri. Hasil pemeriksaan. Pasien sering menyendiri, ekspresi wajah kesal, menolak kontak mata, kadang-kadang marah-marah tanpa sebab. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Coping individu tidak efektif. B. Risiko perilaku kekerasan. C. Halusinasi pendengaran. D. Harga diri rendah. E. Isolasi sosial. Jawaban C. Halusinasi pendengaran. Pembahasan. Halusinasi, adanya perubahan sensori persepsi merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghiduan di mana stimulus itu sebenarnya tidak ada. Data pada kasus, pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri, suara didengar pada saat sendiri. Dari hasil observasi pasien sering sendiri. Soal nomor 8 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 18 tahun, diagnosis skizofrenia, dirawat di RSJ karena sering kabur dari rumah. Sejak 2 bulan yang lalu, pasien mengatakan mendengar ada suara yang memanggil-manggil dirinya.
Hasil pemeriksaan. Pasien melamun, kadang-kadang bicara sendiri. Pasien sudah mampu menyebutkan jenis dan isi halusinasi, mengatakan tahu keadaan dan perasaan saat muncul halusinasi, tetapi belum mampu mengontrol halusinasi tersebut. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Latih teknik menghardik halusinasi. B. Ajarkan cara minum obat dengan benar. C. Beri dukungan untuk berkomunikasi dengan baik. D. Anjurkan pasien bercakap-cakap dengan orang lain. E. Dorong untuk melakukan kegiatan tertentu saat mendengar suara-suara. Jawaban A. Latih teknik menghardik halusinasi pembahasan. Dari data pasien masalah keperawatan. Halusinasi, dari data, pasien SDH dilakukan SP1 yaitu identifikasi halusinasi dan sudah mengenali halusinasinya, tapi belum mampu mengontrol. Jadi tindakannya melanjutkan SP1 yaitu mengajari pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama yaitu menghardik, SP2 minum obat, SP3 bercakap-cakap, SP4 melakukan aktivitas terjadwal. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang perawat melakukan kunjungan rumah, mendapatkan seorang perempuan, umur 35 tahun, dengan kondisi sering marah-marah. Sejak 3 minggu yang lalu, pasien mengatakan kesal kepada bapaknya sampai membanting piring dan gelas karena melarang keluar rumah. Hasil pemeriksaan. Ekspresi wajah pasien tegang, tangan mengepal, dan pandangan matanya tajam. Perawat telah diskusi dengan pasien mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Mengajarkan teknik napas dalam. B. Mendiskusikan jenis perilaku kekerasan. C. Mendorong pengungkapan perasaan secara asertif. D. Mengidentifikasi akibat dari tindakan yang biasa dilakukan. E. Memfasilitasi pemahaman tanda dan gejala yang dirasakan. Jawaban D. Mengidentifikasi akibat dari tindakan yang biasa dilakukan. Pembahasan. Masalah keperawatan RPK, risiko perilaku kekerasan. Tindakan keperawatan pada RPK, SP1 pasien, membina hubungan saling percaya, identifikasi perasaan marah, identifikasi tanda dan gejala yang dirasakan, identifikasi perilaku kekerasan yang dilakukan, identifikasi akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan, cara mengontrol secara fisik 1 napas dalam, SP2, mengontrol PK secara fisik 2 pukul kasur bantal, SP3, mengontrol PK secara sosial atau verbal menolak, meminta, mengungkapkan perasaan dengan baik, SP4. Mengontrol PK secara spiritual, SP5. Mengontrol PK dengan obat. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang perempuan, 30 tahun dirawat di ruang isolasi RSO dengan riwayat pneumonia akibat terinfeksi COVID-19. Hasil pengkajian pasien mengatakan tidak percaya dengan kondisinya saat ini, karena selama ini ia mengaku telah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Apakah tahap proses berduka yang sedang dialami oleh pasien? A. Angga. B. Denial. C. Depresian. D. Bargaining. E. Acceptance. Jawaban B. Denial. Pembahasan. Jawaban pada kasus di atas adalah denial ditunjukkan dengan data klien mengingkari tentang penyakitnya dan menyataan ketidakpercayaan telah mengalami sakit. Anger adalah di mana tahap berduka memasuki kondisi pasien marah dengan situasi yang dialami. Kemarahan bisa ditujukan pada seseorang. Bargaining adalah tahap berduka di mana pasien berpikir berandai-andai dan berpikir mundur tentang situasi yang terjadi dan berharap kondisi yang dialami tidak terjadi. Depression adalah tahap berduka yang ditandai dengan pasien mengekspresikan kesedihan yang mendalam akibat kondisi yang dialami, akan menangis dan menyalahkan diri terhadap apa yang terjadi. Acceptance adalah akhir tahap berduka yang ditandai dengan pasien dapat mengekspresikan secara positif bahwa apa yang dialami adalah sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.
Nanti akan ada episode selanjutnya.